Siapa sih yang nggak tertekan akibat perbuatannya, ayahnya yang membesarkan dia itu harus mendekap di penjara. Kita sama-sama tahu. Tatapan tajam ayah David ke Mario Dandi di sidang perdana. Yongs. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini bukan penganiayaan berat, maka saya akan melawan. Nang. Tuh. Enggak perbedaannya. Santuy people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. dua topik mangkok Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicemplung. Cemplung kekali nyemplung mah. Dan jangan dicengkling gitu lah ya Nyo. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Dicemplung. Nyo. Ya. Today kejadian beneran sidang MDS, sidang perdana MDS sama Shane, Sane atau kita biasa menyebutnya dengan Sane gitu kan. Di sidangnya dilakukan secara terbuka, jadi ada banyak wartawan, terus orang yang datang, juga banyak rekaman-rekaman. Tapi kita nggak ngebahas terlalu lurus soal sidangnya. Mamang mau mengkolek ada epic momen yang terjadi selama sidang tersebut. Ya. Begitulah ya Nyo. Karena kalau mau lihat secara keseluruhan sidangnya atau garis besar sidangnya, ya silakan di Kompas, di Metro, itu emang banyak tuh yang lurus ya. Kita cari yang belok-beloknya gitu. Best moment, epic moment yang wadididaw sekali terjadi di sidang Mario dan di ini. Yang pertama, kita meluncur ke ini yang paling emosi, meluncur. Cus. Nyo, ya. Bener-bener epic, bener-bener nggak masuk akal. Ini dari kuasa hukum MDS. Katanya MDS ini tertekan sebab ulahnya buat ayahnya masuk bui. Iya, ya, terus emang kenapa? Emang harusnya begitu nggak sih? Iya, dan maksudku, ya kenapa lu mau minta belas kasihan gitu sama hakim gitu? Ya. Tertekan karena ulahnya masuk. Iya memang ya, ulah kalau gitu jangan berulah gitu kan. Sesimpel itu. Lanjut. Ceki people. Play. Ya sekarang saya tanya sama teman-teman semua gitu loh. Siapa sih yang nggak tertekan akibat perbuatannya, ayahnya yang membesarkan dia itu harus mendekap di penjara. Kita sama-sama tahu. Nggak ada masalah sama bapaknya selama ini. Begitu kasus ini diungkap, bapaknya ditangkap polisi, hartanya disita semua. Bisa dibayangkan rasa bersalahnya itu seperti apa gitu loh. Itu yang sedang terjadi. Mungkin kalau misalnya nih ya. Boleh aku ngomong dulu gak? Boleh. Nih, yang pertama kan itu gara-gara dia. Kalau emang nggak pengen ayahnya masuk penjara atau ditangkap atau enggak merembet kemana-mana, ya jangan berulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau emang bapaknya nggak ada main duit, nggak akan ditangkap gitu loh. Iya. Jadi jangan bilang iya jadi merasa bersalah lah gitu kayak. Jadi mau ngelemparkan gitu, playing victim gitu. Jadi maksudnya mau melemparkan rasa bersalah itu kepada netizen karena memviralkan gitu. Iya, secara nggak langsung nangkepnya kayak ya gara-gara kasus ini terangkat gitu kan, bapaknya ditangkap, hartanya disita. Ya karena harta itu harta tidak halal. Kalau hartanya halal juga ya udah kayak habis dicek aman ya udah gitu. Ini kan masalahnya pencucian uang. Iya, lagian itu bapaknya Sien aman-aman aja sampai sekarang gitu. Makanya kocak emang. Kalau mau ngadi-ngadi jangan terlalu ngadi-ngadi tolong. Mau sulap borgol? Sekarang kita lanjut lagi. Ya ada komenan yang dapat didaungan nih. Apa? Nih, tertekan dari mana? Dari Ipung Delara Kartika ya. Wajahnya aja masih bisa senyam-senyam katanya ya. Karena ini juga sejajar berbanding lurus dengan waktu si MDS ini dan Sian itu turun dari mobil. MDS masih tetap dengan gaya congkaknya gitu. Walaupun udah disikat sama celetukan wartawan yang wadididaw, memang suka banget meluncurnya. Jos. Ninyo. Ya. Katanya tertekan. Gitu. Kegencet. Tertekan kegencet anjir. Ceki people. Play. Nih. Bang, gak usah banyak-banyak yang jaga, Bang. Bang, gak usah banyak-banyak yang jaga. Gak usah banyak-banyak yang jaga, Buka, Pak. Bukan jenderal itu, bukan jenderal. Jenderal ini, Bang, mana Bang? Jaksa. Pak Jaksa. Kriminal ini. Kriminal. Kriminal. Tuh. Enggak perbedaannya.
Iya. Tapi kan emang dari awal begitu. Iya, maksudnya jadi kontradiksi gitu mana? Jadi lu nggak sesuai dengan statementnya. Dia bilang tertekan masih. Mana yang ada yang tertekan si Shane? Betul. Karena ada videonya dia sampai dari penasihat hukumnya minta pisah lapas ya kalau nggak salah ya, karena tertekan sama ada upaya penyogokan. Iya. Upaya penyogokan dari Mario Dandi ke Shane gitu. Dari itu juga kalau nggak salah diungkap sama papahnya Shane kan? Iya. Nah ini nih celutukan wartawan yang kayak gini aja dia masih nggak goyang gitu kan, nggak ada malu, nggak ada apa. Dari mana tertekannya? Hei, dari mana tertekannya? Jangan suka blok deh anjir. Mungkin HP-nya yang tertekan sama jari-jarinya. Maksud kamu masih bisa main HP di dalam gitu? Loh kan. Next aja Nyoh. Next. Nyoh. Ya. Nih, ada caption, minta pisah ruang tahanan, penasehat hukum duga Shane dapat tekanan dari Mario Dandi. Jadi siapa yang menekan, siapa yang tertekan? Ini bukan main gencet-gencetan kan, jadi saling menekan-nekan gitu. Jangan sampai emosi aing dimakan sama gua nih. Ciki-ciki people. Play. Yang bersangkutan aja yang mulia. Saya sudah mengerti mulai setelah apa yang disampaikan oleh penasihat hukum saya yang mulia. Oleh sebab itu saya serahkan sepenuhnya oleh penasihat hukum saya yang berjumlah 20 orang yang mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Setelah kami mendengarkan dakwaan yang disampaikan oleh para JPU, kami tidak akan mengajukan eksepsi, dan selanjutnya hanya ada kami setelah nanti ini kami ada mengajukan suatu permohonan tertulis, dan ini hanya 2 halaman. Kami akan membacakannya kepada yang mulia yang majelis hakim. Terima kasih. Apa permohonan saudara? Apa permohonan? Coba. Ya. Permohonannya masalah apa? Permohonan pemisahan ruangan tahanan atas nama Shane Lucas. Silakan. Silakan kami sampaikan. Kami akan pertimbangkan ya. Iya, silakan. Bisa saya bacakan yang mulia? Silakan kalau mau bacakan. Hanya 2 halaman aja yang mulia. 2 halaman katanya. PHBS Tim Hukum Borsa Sirumonggur, Jakarta 6 Juni 2023. Nomor 023/SP. Ini yang bermasalah bukan TikToknya tapi video yang di screen record ya. Dan saat terjadinya peristiwa pidana pada tanggal 20 Februari 2023, terdakwa Shane berada dalam tekanan sosial, psikologis oleh terdakwa Mario Dandi Satrio. Demikian juga menjelang sidang dan patut diduga akan terjadi juga selama sidang-sidang terdakwa Shane Lucas dan terdakwa Mario. Kedua, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau Dijenpas Kementerian Hukum dan HAM Seki, Kepala Rutan Cipinang, memindahkan terdakwa Mario dan terdakwa Shane dari Rumah Tahanan Negara Cipinang ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Salemba dengan alasan keamanan dan overkapasitas. Bahwa demi keamanan terdakwa Shane dan agar Shane tidak terpengaruh dan patut diduga akan adanya penekanan sosial dan psikologis dari terdakwa Mario yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan independensi dari terdakwa Shane, maka kami mohon kiranya adanya pemisahan ruangan tahanan atas nama terdakwa Shane dari terdakwa Mario. Udah nggak mau lanjutin dah gitu. Kalau mau begitu mah dari awal gak usah temenan lu gitu. Biar udah begini baru penekanan. Berarti kan harusnya lu udah tahu sebagai teman gimana karakter atau tabiat si MDS ini. Betul, kan. Betul. Ya ini resikonya gitu. Dari awal lu bersekongkol gitu kan untuk ngehajar si David itu. Sekarang baru minta dipisahin. Nah, Anda tidak solidaritas dalam bersahabat. Betul. Gitu. Kalau emang pemikiran dia udah bener atau gimana ya bilangnya ya, kayak pemikiran dia kayak lurus gitu, harusnya dia nggak akan ikut
Dari awal nggak usah terlibat gitu. Jadi kalau bisa ya udah jangan udah pas berantem baru misahin, tapi kayak udah nggak usah. Dari awal jangan sampai terjadi gitu, dia pusing. Iya. Tapi ini ya ada yang statement dari siapa, ortunya atau pengacaranya yang soal bilang katanya mau coba-coba disogok. Papahnya kayaknya itu. Ah iya, meluncur. Jos. Nyoh. Ya. Ini Nyoh senyuman menawan dari MDS yang katanya di captionnya coba sogok HP dan uang ke Shane Lucas. Jangan sogok handphone sama uang, anjir, sogok dengan kebebasan. Itulah pusing. Ceki people. Play. Awal ya, saya akan bilang waktu di Polda pun si Mario ini berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Shane dan mengaku yang mengantar itu omnya Mario, tapi terima kasih kepada pihak Polda yang jaga di sana, langsung benar-benar difilter, ditanya, dan yang memberikan uang 1.500.000 dan sebuah handphone, tujuannya uang itu ke Shane, tidak langsung pergi. Jadi si yang bertugas pada saat itu ya panggil Shane, dan Shane bilang ini semuanya tidak bisa saya terima, saya tidak bisa ngambil keputusan yang salah. Hal-hal yang begini harus melalui pihak saya dan mengetahui orang tua saya tidak akan terima. Tapi tujuannya Nyoh menyogok kira-kira buat apa ya? Memberikan kesaksian palsu kah gitu yang guna untuk meringankan si MDS kah gitu? Mungkin iya kali ya, atau nanti apa sih kayak nanti ini aja kamu ngaku begini-begini, nanti kita berdua diringankan gitu kali ya. Iya mungkin kali ya. Tapi pertanyaan, MDS dapat duitnya dari mana ya? Katanya udah disita. Iya. Dari siapa coba ya? Dari apa belum semuanya disita ya? Wah, kok bisa gitu melakukan aksi atau ide penyogokan gitu padahal dia posisinya lagi di dalam bui. Iya benar. Mengapa bisa begitu? Sungguh hebat sekali mungkin ya. Pusing ya Nyoh. Pucing. Tapi kita kasih lagi epic momen berikutnya. Luncur. Nih Nyoh, iya. Ada ucapan pertama MDS saat ditanya hakim ketua. Walaupun di komen ada yang mempertanyakan ini settingan gak sih sidang ini gitu kan. Tapi kalau kita melihat nama-nama hakim yang kemarin sempat diulas juga, ada historical dalam menangani kasus FS, jadi kemungkinan besar ini bukan settingan ya. Iya. FS aja, jenderal aja dilibas, tapi lihat cek people. Play. Baik ya, sidang perkara nomor 297 tahun 2023 atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi terbuka untuk umum. Saudara Mario Dandi Satrio alias Dandi. Ya baik ya, sehat ya saudara ya. Siap untuk persidangan ya. Baik. Nama lengkap saudara. Pakai mic ya. Baik. Buka aja maskernya. Iya, buka aja. Anda bukan jenderal. Mario Dandi Satrio alias Dandi. Tempat lahir Jakarta. Tanggal lahir 30 Oktober 2003. 2003. Laki-laki ya, saudara. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jakarta. Iya dong. Ini tertulis Taman Kebon Jeruk. Blok U2, nomor 12, RT 4, RW 3, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Serengseng Kembangan situ. Betul ya, agama Katolik. Ya. Saudara, ini pada saat ini masih mahasiswa yang mulia. Saudara dilakukan penangkapan 22 Februari 2023 sampai dengan sekarang ditahan. Betul yang mulia. Dalam penahanan ya. Baik. Di sebelah kanan saudara ada tim penasihat hukum. Apakah penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Betul. Silakan kuasanya ya. Silakan. Elah, males aku. Malu-maluin kebun jeruk aja. Iya. Malu-maluin Jakarta. Udah gak usah syuting lah kayak gitu lah, males itu. Jangan dong. Jadi malu-maluin kebun jeruk aja. Udah gak usah konten aja lah, pusing. Memalukan warga Jakbar atau mana teh anjir, mana deket lagi di itu apa namanya? Kayak 2 kiloan dari sini. Iya 2-3 kilo kalau ini ya area Serengseng kan, iya, Kembangan gitu ya, sekitar 2-5 kiloan, pusing. Memalukan Anda teh atuh lieur mana teh pakai bagong berulah gitu. sih
Tapi Nyo, gara-gara borgol bukan sihir borgol kabel tis itu, ini ada EV Shop yang katanya udah nggak percaya tuh. Gara-gara borgol gue sudah tidak percaya katanya. Tapi percayalah sama majelis hakim ya. Iya, karena kan tolong dibedakan ya Mang ya. Iya, borgol itu kan sama nggak gitu, maksudnya itu kan borgol. Kalau ini kan hakim gitu, beda gitu. Iya, dan ini terbuka juga gitu. Tolonglah. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Iya. Tahu yang bikin terepik di konten malam ini? Apa tuh? Tatapan tajam ayah David ke Mario Dandi di sidang perdana. Yongs. Waktu Mamang nonton tadi yang jam 11 di live streaming Kompas tuh. Mamang udah deg-degan. Kenapa? Ngeri Pak Bang Jo ini lepas kendali, emosi dihajar. Tapi enggak lah. Iya ya, tetap aja ngeri. Ngeliat ekspresi itu kayak bebar kayak ciki-ciki bibel. Play. Nih. Kan dia ngeliat nih. Iya. Ya atau siapa yang enggak gitu Mang anaknya digituin. Iya Nyo, tapi memang deg-degan aja. Aduh Bang Jo tahan walaupun percaya pasti nggak akan lepas kendali. Cuma yang namanya deg-degan kita kan. Sampai ada yang bikin kontenin jadi agak-agak lucu nih, meluncur. Jos. Nih Nyo, lirikan maut diposting sama RTV. Ciki-ciki people. Play. Tuh udah kayak siap aja pengen nampol gitu. Begitu backsoundnya coba. Oh ya ngeri banget, nggak tahu aku kayak ngeri banget gitu. Tatapannya kayak bukan sembarangan tatapan gitu. Mana posisinya deket banget itu. Iya. Sekarang ya, kalau misalnya anaknya Mamang digituin, terus Mamang datang ke persidangannya, Mamang pasti juga gitu juga dong. Iya, pasti kayak aduh, pengen kali dikeretak dulu lehernya biar enak. Tahan, krek gitu. Sebelah sini, krek gitu. Malah dikiropraktik, tidak dong. Tidak dong. Aduh muncrat. Kita kasih nextnya. Next. Yo, ada statement dari bokapnya David, Bang Jo ya, yang berterima kasih kepada netizen juga selama ini pengawalannya, kepada kakak-kakak online David semuanya gitu kan. Pada Santuy People juga mungkin kan termasuk yang menjadi kakak online yang ikut mengawal gitu. Tante-tante online, om online semuanya pokoknya Maya dari semua kalangan, semua pihak yang ikut bantu mengawal ini gitu. Peduli setan lah walaupun kuning nih kan, ada kata-kata MDS segala macem. Karena yang kemarin Santuy People fun fact-nya, yang siapa siswi SMP itu, si Fadia itu siapa ya, itulah. Itu tuh kuning segitu viewsnya, kuning, peduli setan lah. Ini masalahnya ya salah masa Pemkot lawan beginian pakai dilaporin gitu. Makanya peduli setan dah hajar naikin lah, nggak ada duit yang penting kita kawal gitu. Iya, nah, karena juga kita sudah berjanji untuk mengawal. Tolonglah, ini juga kita kawal kuning peduli setan. Apakah MDS kamu menyogok orang YouTube? Rusi. Sekarang kita lihatnya. Cek people. Play. Terima kasih dulu atas pengawalannya netizen terutama, karena ada catatan penting di sini yang harus digarisbawahi, bahwa persidangan ini adalah sebuah perlawanan untuk mereka yang menginjak-injak logika kabeltis dan lain-lain. Kita akan buktikan di sini. Kalau untuk dakwaan, kita ada catatan yang sangat krusial yang harus diketahui oleh masyarakat. Nanti detailnya sama Melisa. Karena menurut kami yang tidak tersampaikan adalah hal yang sangat penting sehingga sampai terjadi penganiayaan dengan pemberatan. Kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait kondisi anak saya. Yang kemarin sempat ada ahli hukum menyampaikan bahwa kondisi sekarang nanti akan memperingan, itu adalah menginjak-injak logika. Setuju, itu ahli hukum dari mana gitu?
melihat kondisi David sudah sembuh dan membaik, itu akan memperingan. Lah, enggak dong. Apa ya? Enggak, ya memang bukan ahli hukum, memang ya bego-begoan kita aja ya, Nyo. Itu kan sudah terjadi, dilakukan nih penganiayaan nih, gitu kan. Kondisi David yang sekarang sudah membaik itu dua hal yang berbeda. Ini keinginan sembuh murni dari David dan dukungan-dukungan orang-orang di sekitar. Betul. Gitu. Ya kalau ditusuk nih cek gitu kan, karena prosesnya lama, sudah membaik, rukanya sudah rapat jadi diringankan. Ya enggak, gitu. penusukan, begitu juga pemukulan. Atau enggak kalau mau disalahin siapa? Salah sendiri, nggak diproses-proses, baru 4 bulan baru diproses. Apa jangan-jangan diulur-ulur untuk nunggu kesembuhan David gitu terus memperingan gitu. Kan kita jadi curigation. Jangan gitu begitu kan. Dong Bapak, kan Bapak ngerti hukum. Masa iya hukum kayak begitu? Tarik nafas. Take a deep breath. Anjir, pusing banget. Tenang Bang Jo. Warga netizen plus 62 santuy people of the brave of everyone lah mendukung, mengawal. Lanjut lagi. Lanjut. Nanti akan dijawab sama Melisa. Yang utama anak saya sampai hari ini belum pulih dan kita ada bukti-bukti yang mendukung hal tersebut. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan dari Dr. Yeremia Tatang di Mayapada. Kemudian kita juga ada bukti dari fisioterapis David. Sampai saat ini dia masih fisioterapi. Kemudian untuk psikologi kita nanti akan ada juga bukti dari Kementerian PPA yang terkait kondisi psikologis David. Tetapi secara kasat mata bisa saya sampaikan di sini bahwa kemarin saya sempat posting di Twitter ketika David berjalan. Jadi David saat ini sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya hanya 6 menit. Durasinya ya? Jadi dia kekuatan berjalannya 6 menit saja. Sudah jatuh berkali-kali, paling parah kemarin tanggal 8 Mei. Sampai kakinya fraktur dan harus dipasang pen. Kenapa hal itu terjadi? Besok akan dijelaskan oleh Dr. Yeremia Tatang sebagai ahli. Ada trauma yang cukup dalam di otak bagian luar sebelah kiri. Pasti. Hal tersebut mempengaruhi pusat keseimbangan dari David. Itu yang motorik. Sedangkan yang kognitif, anak saya sampai saat ini belum tahu warna. Nggak bisa bedain ini warna apa, warna merah, biru, hitam. Kemudian yang motorik juga, sampai detik ini anak saya belum bisa mandi sendiri. Jadi kita ada home care sampai saat ini, perawat yang 24 jam di rumah. Kemudian belum bisa memakai celana sendiri, artinya dia membungkuk gini, dia belum bisa. Pasti jatuh. Dan efek terberatnya kemarin sampai dipasang pen di kakinya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini bukan penganiayaan berat, maka saya akan melawan. Nah, ini bukan tentang anak saya, tetapi logika kita dibodoh-bodohin dengan pernyataan-pernyataan ahli hukum lah apalah. Iya. Pernyataan-pernyataan ahli hukum lah apalah gitu kan, yang paling ngerti katanya. Kondisi mah ya jelas dokter gitu, dari dokternya gitu, karena TikToknya ngehang nih. Kita lanjut lagi. Yang paling ngerti kondisi dia adalah dokter. Iya. Dan itu ada semua di Melisa. Besok akan kita tunjukkan saat persidangan. Jadi memori jangka pendek seperti tadi sudah disebutkan, amnesia. Jadi memang dia nggak bisa ingat ini siapa. Kemudian perilaku. Kalau perilaku mungkin nanti Melisa yang jelasin ya. Perilaku. Jadi dari saya itu aja. Kalau terkait pembacaan dakwaan tadi, ya kita kawal aja. Kita kawal, jangan kasih kendor. Kita kawal, netizen kita mengawal. Paduli setan, kuning-kuning lah, anjir pusing. Yang penting kita kawal nih. Gila aja ngeliat. Mungkin aku kebayanginnya bahasa sederhana kita ya. Udah sembuh juga tuh deh. Ini mah nggak berat kok, udah sembuh. Buktinya bisa berapa bisa sembuh gitu. Ya udah coba bapak aja di posisi itu gitu ya. Kalau anak lu yang dibejek-bejek mah boro-boro. Ahli-ahli berak sekebon aja pusing. Lanjut lagi ya. Lanjut. Untuk pemeriksaan saksi dari keluarga nanti siapa aja? Saya. Oke. Ya. Dan Paman Rustam yang bikin laporan di
Polsek. Ya. Hal-hal yang mungkin ditekankan dalam pemeriksaan nanti kira-kira? Yang maksudnya? Yang akan ditekankan mungkin saat bersaksi nanti untuk Mario dan yang akan saya tekankan nanti adalah kondisi David yang memang itu penganiayaan berat dan perencanaan, karena tadi tidak disebutkan, ada hal yang awal tadi saya sampaikan, nanti Melisa akan sampaikan itu, besok akan saya ulang lagi sampai benar-benar ini menjadi suara yang bisa mewakili keadilan. Jadi seperti itu, saya masih mohon doa untuk teman-teman wartawan. Siap. Kita kawal terus. Siap. Dan kita keluarga besar akan terus mengawal kasus ini dari paman-paman saya di AMKI, Maluku Pusat Udara, Ansor, Banser, dan semua akan terus mengawal kasus ini. Siap. Demikian dari saya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga Siap. mengawal Om John. Siap, Bang Jo. Oh ya Om John. Om John, iya namanya Jonathan sih, Bang Jo, Bang Jo. Siap Bang Jo. Udah mau menuju final nih baratnya ya, tinggal nanti. Ternyata ada fakta mengejutkan juga ya. Yang tadi dibilang sama Bang Jo, nggak dimention tadi nih masalah penganiayaan berat dan terencananya ini nggak dimention gitu. Iya. Jadi maksudnya apa, penganiayaan enteng gitu maksudnya gimana, sampai motorik nggak bisa ngelihat warna, nggak bisa ini sendiri warna. Ini sendiri segala macem. Maksudnya apa gitu. Kita kawal Paduli Setan Kuning, kita kawal yang penting mah. Kalau nggak gitu tuh man, tetap kita kawal. Mentang-mentang punya duit gitu si itu jadi kayak enaknya ya enteng aja, lak-lakannya enteng, lak-lakan. Udah lah nggak mau syuting aku. Sebel aku, emosi. Aku juga emosi tapi ya mau gimana man. Udah berarti kita intermezzo. Kita ke Pak Muh aja ya. Oke. Ini kita stop dulu sampai di sini. Besok ada sidang lanjutannya. Kita lihat epic momen yang wadidaunya. Dan sekarang kita ke Pak Muh dulu. Jos. Meluncur. Jos. Yo. Yes. Apakah intermezzo dari Pak Mu dan Pak Adil bisa meredakan emosi jiwa kita melihat kelakuan MDS yang blok itu? Dan Satu People juga apakah bisa meredam emosinya? Oke. Langsung aja nih, nggak kuat banget demi apapun. Jeki People. Play. Tuh muat kan? Coba lihat. Sempit. Enggak muat, ini muat sempit. Papa tahu nggak kenapa ini tulisannya fresh milk? Tuh, karena ini bajunya bisa buat baju Tuh muat kan? Kenapa ini tulisannya fresh milk gitu, katakan ini bisa wah gitu. Terus yang diliatin tetenya Pak Mu biar apa gitu, anjir. Padil pusing. Lagi Nyo? Lagi dong. Cus. Nyo. Iya. Katanya cara terbaru nyium paprum. Parfum. Padil katanya. Ceki People. Play. Itu kan enak banget bener. Coba ya. Ya Allah. Pak Mu nyelatin. Wangi. Aneh ya. Itu kan enak banget bener. Kayak gemes banget Pak Munya, lihat deh. Iya, si Pak Munya juga kayaknya gemes ngeliat kelakuan si Padil gitu. Nih. Gede gue apa lu gitu. Tapi emang ini duo combo yang wadidau, orang tua sama anak rasa temen ya. Iya. Lagi dong. Ini apa Nyo? Apa tuh? Ceki People. Play. Siapa yang posisi burungnya suka nggak pas? Astagfirullah, yang bener dia. Emang bener nih tuh, dia ada kuncupnya gini, jadi buat posisi burung. Lah, bener. Lah, kan mama burungnya suka harus ke kiri kan, itu namanya salpos, salah posisi. Ini dia. Malu. Saya nggak percaya guys. Malu. Nih ya, ini contohnya kalau misalnya ada burung. Ini contoh kalau ada burungnya, Pak harus kasih tahu informasi. Dia udah bilangin aja ini tempatnya, jangan didudukin. Ya, oke dah kalau begitu. Atau gimana endorse-nya? Lagian ada aja anjir barang aneh endorse ke Padil. Iya bener. Udah tahu Pak Mu suka emosi waktu itu cukur bulu jembut gitu kan. Tolonglah anjir. Cukupnya belum? Belum. Lanjut lagi. Lanjut. Nih Nyo. Ya. Endorse apa lagi? Ceki People. Play. Hai Berta, apa kabar? Ya ampun, udah lama gak ketemu. Baik. Badan gede, muka Arab kan, Timur Tengah. Baik, masa gitu gak pantas Pak Mo? Aduh. Tapi habis begitu dia kayak gitu lagi. Tetap kesel anjir. Mau lagi. Mau lagi.
Aduh ya Allah, lucu banget kamu. Ada lagi nih Nyo, lastnya Nyo. Cus. Nih Nyo, lastnya sebelum kita ke Super Thanks ya, karena kita sudah mulai mereda dan happy gara-gara Pakmu dan Pak Adi. Terima kasih, ciki-ciki people. Play. Kakak pulang. Astaga. Bayang. Apa katanya? Ulang. Dia ngomong apa bagaimana sih? Nggak tahu, bodo amat. Pakmu mau-mauan aja itu begitu. Pakai baju badut. Ya Allah, baju badut yo. Sumpah panjang umur lah pokoknya buat Pakmu, buat Pak Dil juga panjang umur. Terus-teruslah, jangan berhenti menghibur kita semua ya. Salam. Mau gitu pakai baju badut, mau gitu. Ya Allah, tolong. Udah lah aja. Kita sekarang menuju ke Say Thank tuh. Super. Thanks. Belajar. Cus. Yo. Yes. Opening the Super Thanks new. Terima kasih kepada para Sultan Santai yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santai People yang lain untuk berkoming, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yo, ya. Ini sepertinya the one and only dan inilah pendapatan kita satu-satunya dari video yang kemarin ya, yang siswi SMP itu ya. Yes. Karena dikuningin nama YouTube tidak ada pemasukan dan ini satu-satunya dari setan, yang penting awal yo. Langsung aja dari Elvas. Alhamdulillah ya Mang, Pak RT rampung. Ini ada wali kota yang backup. Ada dari Mas Bae. Ikut ngeramein ya. Bagi warga santuy sekalian, jika ingin mengkritik pemerintah setempat itu gampang. Berikan fakta yang kalian lihat dan kumpulkan keberanian untuk speak up di medsos. Dan untuk adik SMP yang berani speak up, respect. Terus kawal Nyomang sampai tuntas. Siap. Sehat selalu untuk Nyomang agar bisa terus menghibur kita warga santuy semuanya. Amin. Ada dari Mayuda. Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih Kak Elvas. Setahu saya perusahaan itu memiliki CSR atau CSR. Apa ya CSR selama ini nggak cair ya katanya Maya. Sedikit meluruskan penggunaan kata China, alangkah lebih baiknya diganti dari Tionghoa. Soalnya bisa jadi perspektif negara lain. Hehehe. Semoga berkenan katanya Maya. Kalau terus adiknya pinter banget presentasinya. Kalau aku punya perusahaan, aku rekrut jadi manajer sales promotion produk. Mangat katanya, sehat selalu semuanya. Dan ini last of the last ada dari Bro Brolin. Mampir dulu Bang L. Wih, ini baru ori katanya. Siswi SMP lagi. Mulai ketar-ketir nih pelakunya yes, katanya. Buktinya banyak banget. Nah loh Pak, kantongnya mau diselamatin ya sampai dilaporin gitu. Ente belum berkaca ke Bima ya. Siap-siap baju Shopee nih katanya mah. Wahai anda Debbie Ceper, lu mau digas sama netizen ya katanya. Bukannya balas kebaikan Tretan udah diangkat jadi influencer. Malah cari mati. Apa ente juga udah diisi kantongnya? Seperti itu dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy the one and only Elvas yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen baca biasa. Nyonya dan Mama 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.